Oke, materi penulisan ilmiah kita ketujuh mengenai etika penulisan ilmiah. Jadi kalau kita bicara mengenai etika, istilah etika itu berasal dari Yunani yang definisinya sama dengan ethos, ya istilahnya sama dengan ethos, yang artinya itu norma, nilai, kaidah moral yang menjadi standar ukuran bagi tingkah laku yang baik. Jadi perilaku manusia yang dibatasi oleh nilai dan norma atau batasan-batasan tertentu yang mengatur gitu bagaimana manusia itu bertingkah laku yang baik. Sedangkan etika yang kita bahas di sini mengenai bagaimana teman-teman semua menjadi penulis yang memiliki etika yang baik ketika menulis sebuah karya tulis ilmiah. Jadi di sini kalau kita baca bahwa etika penulis karya ilmiah itu merupakan seperangkat norma atau kaidah yang harus diperhatikan oleh penulis karya ilmiah. Jadi ada beberapa batasan, ada beberapa norma atau nilai-nilai secara etika yang harus diperhatikan atau dipegang terus ya sebagai pegangan yang baik untuk menulis karya ilmiah agar karya ilmiah tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. Nah, norma atau etika penulisan ilmiah ini berkaitan dengan cara mengutip, ya, cara merujuk sumber, cara mengambil sumber yang harus menyatakan sitasi, ya, sehingga tidak disebut plagiasi. Kemudian bisa juga berupa perizinan ketika teman-teman nanti mewawancarai narasumber, informan yang misalnya sumber tersebut misalnya ya tidak ingin disebutkan identitasnya, maka eee, penulis harus menaati itu. Jadi harus ada komunikasi yang jelas antara penulis atau peneliti gitu ya, ketika melakukan observasi, ketika melakukan wawancara kepada subjek orang yang ditunjuk sebagai responden atau informan. Kemudian ya, jadi perizinan terhadap, data, sumber data atau informasi. Jadi apapun ya, baik itu narasumber, responden, kemudian ketika mengambil sumber dari misalnya pemerintah, dinas, jadi harus, mendapatkan izin atau kalau misalnya sumber data itu diambil dari buku atau diambil dari internet gitu, maka harus ada sumbernya, keterangan sumbernya itu diambil dari mana, sebagai bentuk, sitasi ya, mensitasi, menerangkan sumber tersebut dari mana, sehingga tidak disebut, plagiasi. Jadi, kita, materi kali ini membahas mengenai etika dasar sebagai seorang penulis. Nah, ini penting juga karena, sangat penting karena, ketika, ilmuwan atau, akademisi, melakukan tindakan yang tidak sesuai etika, maka ada sanksi-sanksi gitu yang harus didapatkan gitu. Misalnya, saya pernah menguji eee, bimbingan skripsi ya, di sidang gitu. Kemudian, ketika dia melakukan penelitian yang sesungguhnya. Jadi dia mengerjakan penelitian itu betul-betul, tapi ketika sidang, penguji, menemukan bahwa, bab satu itu dia copy paste dari skripsi mahasiswa di kampus lain ya, dengan diksi kalimat per kata, per paragrafnya itu sama dari titik koma dari awal sampai akhir, tinggal di copy paste judul topiknya gitu. Sedangkan penelitiannya di bab 4 tuh dia bener-bener ngerjain gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan bahwa mahasiswa tersebut tidak lulus dan harus mengulang lagi. Padahal itu yang di copy paste cuma bab satunya gitu. Bab satu yang, istilahnya kalau bab satu itu memang awal pondasi, penelitian ya, langkah penelitian ketika kita menjelaskan urgensi penelitian. Kenapa sih saya harus meneliti itu, gitu. Kenapa, eee, topik yang diangkat masalahnya apa, kemudian ada data-data sumber-sumber referensi mengenai
objek yang kita teliti. Misalnya objek yang kita teliti film, gitu ya. Kenapa film itu kita review, kenapa film itu harus kita teliti dan sebagainya. Nah, itu kan data awal. Nah, si mahasiswa ini melakukan plagiasi dari skripsi mahasiswa kampus lain yang plek gitu ya, tinggal diganti judulnya, ya. Dan padahal bab 4-nya dia benar-benar ngerjain dan itu berbeda dengan penelitian yang yang dia contek gitu. Skripsi yang dia contek itu berbeda hasilnya. Nah, itu tetap tidak kita terima. Jadi plagiasi atau penjiplakan karya orang lain, meskipun tidak sepenuhnya dari bab 1 sampai bab 5, hanya satu bab saja itu sudah melanggar dan harus mengulangi lagi. Gitu, dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang dengan judul yang berbeda. Nah, jangan sampai mahasiswa ya penulisan ilmiah ini ya ke depan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan tersebut karena ya kita menyebutnya tidak etis, ya tidak sesuai dengan etika penulisan ilmiah. Oke, jadi kalau kita jadi penelitian dengan penulisan ilmiah itu memang tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau kita membahas tentang etika penelitian, di sini ada 4 pilar ya, 4 poin yang harus dicermati. Yang pertama adalah respect for human dignity ya. Jadi kita harus menghormati harkat martabat manusia. Jadi menghormati harkat dan manusia ini contohnya ketika kita melakukan penelitian itu misalnya kita ketika memilih narasumber kita meminta izin terlebih dahulu apakah mereka bersedia menjadi informan kita. Kemudian setelah mereka setuju kita menginformasikan apa sih tujuan dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini apa. Ketika kita minta untuk memberikan argumentasinya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, apa dampaknya, apa yang akan kita simpulkan misalnya dalam penelitian ini. Jadi harus clear dan jelas dari awal gitu. Kemudian ketika misalnya si informan ini tidak ingin disebutkan identitasnya gitu ya, maka kita juga harus menghormati hak tersebut dan bisa menyantumkan misalnya dengan dengan identitas yang apa ya anonim atau inisial gitu. Kemudian yang kedua menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Jadi ada beberapa penelitian yang mungkin itu tidak perlu disebutkan nama asli si responden gitu ya, yang responden itu harus dijaga kerahasiaannya sehingga tidak memunculkan kontroversi atau mereka malu ketika data atau identitas pribadinya dibuka untuk publik gitu dalam melakukan pernyataan ketika melakukan penelitian tersebut, maka kita harus menjaga kerahasiaan atau privasi si data informasi pribadi dari si responden atau informan yang kita wawancarai. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu sepaket ya. Jadi kita menghormati ketika kita sebelum melakukan penelitian ya kita meminta izin dahulu mereka bersedia atau tidak gitu. Ketika sudah bersedia misalnya informan atau respondennya ini orang yang malu ketika dia harus menyebutkan identitasnya, maka kita juga harus menjaga kerahasiaan si identitas tersebut. Atau bukan hanya malu ya, atau ketika dia menyebutkan identitasnya ada dampak-dampak yang lain sehingga dia tidak ingin disebutkan identitasnya. Maka kita sebagai penulis atau peneliti harus menghormati hak tersebut. Kemudian keadilan dan inklusivitas. Jadi keadilan dan inklusivitas di sini artinya kita sebagai peneliti tidak boleh membedakan latar belakang narasumber gitu ya. Kita harus adil ke semua narasumber dan responden atau informan kita, baik itu latar belakang
dengan latar belakang yang berbeda-beda ya, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang gender, latar belakang agama, latar belakang suku, ras yang berbeda. Nah, dari latar-latar belakang yang berbeda itu kita harus menghormati. Jadi semua kita anggap sama, pertanyaannya juga sama, cara memperlakukan juga sama. Kita meminta izin terlebih dahulu, kemudian memberikan eee, pengertian tentang manfaat penelitian kita. Jika, mereka tidak ingin disebutkan identitas secara detail juga kita harus menjaga, gitu. Jadi keadilan dan inklusivitas ini artinya kita tidak membedakan perlakuan, gitu. Jadi kita eee, adil memperlakukan yang sama terhadap informan dengan berbeda latar belakang. Itu baik latar belakang pendidikan, pekerjaan, agama, gender, ras, suku, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Artinya ketika kita melakukan wawancara, apa, eee, manfaat yang ditimbulkan ketika melakukan penelitian itu kepada narasumber gitu ya, manfaatnya apa, kemudian kerugiannya apa, kita harus memperhatikan itu. Jadi ketika, misalnya, ada dampak tertentu ketika kita melakukan penelitian, maka kita harus bertanggung jawab terhadap dampak, atau, apa ya, manfaat ya, ketika manfaat itu kan nggak masalah ya, kalau ada dampak yang negatif, maka kita juga tidak boleh, eee, memaksakan kehendak kita terhadap responden atau narasumber. Misalnya responden dan narasumber yang kita wawancara itu kita ajukan pertanyaan yang sensitif, yang memicu mereka misalnya stres gitu, maka kita tidak boleh sampai melakukan hal tersebut. Jadi ada batasan-batasan ketika kita, berinteraksi dengan responden, informan, dan narasumber, kita harus, apa ya, mempunyai etika gitu, mempunyai etika, baik etika izin, persetujuan, identitasnya boleh disebutkan atau tidak, kemudian, kita memikirkan dampaknya ketika, wawancara mereka. Misalnya kita wawancara kepada korban lumpur lapindo gitu ya, di Jawa Timur. Kemudian korban ini tidak ingin disebutkan namanya, identitasnya, maka kita harus, membuat inisial gitu. Atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sensitif yang memicu mereka marah, memicu mereka emosi atau sedih, maka kita juga tidak boleh tetap, memaksa, melakukan pertanyaan, eee, yang memicu reaksi emosional gitu kepada, si narasumber tersebut. Jadi intinya harus bersikap, eee, etis kepada responden yang menjadi subjek ya dalam penelitian. Kemudian, ketika kita membahas mengenai kode etik peneliti, itu ada beberapa kode etik yang perlu kita bahas menurut Sutopo tahun 2014. Jadi yang pertama, karya ilmiah itu harus orisinal. Jadi bukan ciplakan, bukan plagiasi, benar-benar, penelitian yang baru, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun misalnya topiknya sama, tapi objeknya berbeda, di tahun yang berbeda dengan, variabel yang berbeda. Jadi harus benar-benar perspektif yang berbeda gitu dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Jadi harus benar-benar baru dan bukan ciplakan, bukan, plagiasi. Yang kedua, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Artinya, kalau kita kaitkan dengan teknik penulisan ilmiah, jadi kita harus mempertimbangkan, eee, tulisan-tulisan yang sesuai dengan kaidah gitu, tidak Eee, apa ya, lebih teliti lagi gitu dalam menulis karya ilmiah. Yang ketiga, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Jadi, kita ketika seperti yang pernah saya utarakan ya, ketika kita melakukan penelitian sebenarnya di awal, di bab 1 itu kita
sudah mempunyai gambaran kira-kira hasilnya itu hipotesisnya apa, gitu. Jadi misalnya penelitian mengenai persepsi gitu. Kemudian kita sudah mempertimbangkan ketika wawancara nanti muncul persepsi negatif dan positif. Nah, kira-kira persepsi positifnya apa, kemudian persepsi negatifnya apa. Jadi kita harus melakukan pra-riset dulu. Jadi sehingga ketika kita sudah mencapai finish di hasil penelitian, kita harus bertanggung jawab secara akademis atas lulusannya, dan bertanggung jawab secara akademis atas lulusannya itu juga berkaitan dengan ranah keilmuan kita ya. Jadi jangan sampai melebar ke ranah ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian yang keempat, mengikuti gaya selingkuh yang ditetapkan berkala sesuai dengan lembaga yang dituju gitu ya. Intinya seperti itu, yang ini kurang lengkap penjelasannya di PPT. Jadi gaya selingkuh itu adalah teknik penulisan ilmiah antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Jadi instansi satu dengan instansi yang lain, atau kampus satu dengan kampus yang lain. Jadi teknik penulisan ilmiah, karya ilmiah, baik makalah, skripsi, tesis, disertasi, misalnya ya antara kampus UPN dengan kampus yang lain bisa jadi berbeda. Kemudian misalnya teman-teman menuliskan jurnal, karya ilmiah berupa jurnal, bisa jadi antara institusi jurnal satu dengan institusi jurnal yang lain, gaya selingkuh atau teknik penulisan ilmiahnya itu bisa juga berbeda. Jadi kita harus mengikuti di mana karya tersebut dipublikasikan. Nah, selanjutnya yang kelima ya ini. Jadi menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Jadi teman-teman harus tahu, batasan pelanggaran ilmiah itu intinya tidak melakukan plagiasi tadi, kemudian menghormati sumber yang menjadi subjek penelitian kita, informan kita, gitu. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara etis ya hasil penelitiannya, maka intinya itu sudah tahu bahwa karya ilmiahnya tidak melanggar gitu, sesuai dengan kaidah etika penulisan ilmiah. Selanjutnya yang keenam, itu menjaga kebenaran dan manfaat, serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Jadi, informasi itu harus akurat, atau hasil penelitian itu harus akurat dan harus ada sumbernya. Ketika menyantumkan hasil penelitian pun, sumbernya jelas dari responden dari hasil penelitian kita, sehingga informasi atau hasil kesimpulan kita itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak tidak apa ya, tidak hoax gitu. Jadi benar-benar dilakukan penelitian, benar-benar datanya real, datanya tidak kita markup atau tidak kita edit sendiri, benar-benar melakukan penelitian dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketujuh, memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna. Jadi ini ideal ya, kode etik penelitian ideal bahwa tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, karya ilmiah tersebut yang menambah khasanah secara akademis. Gitu. Kemudian yang ke-8, menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Jadi ketika melakukan penelitian dan membuat karya tulis ilmiah, baik itu makalah, skripsi, disertasi, jurnal, gitu. Kadang ya kalau kita skripsi kan ada dosen pembimbing yang menuntun kita, gitu. Ketika ada revisi ya harus disesuaikan. Begitu juga ketika kita menuliskan artikel jurnal yang ketika kita masukkan ke jurnal, kemudian ada editor yang mengoreksi, direview, dan kemudian harus direvisi, ya kita harus mengikuti arahan dari editor atau arahan dari dosen pembimbing ketika teman-teman nanti membuat skripsi. Kemudian ada etika selain melakukan penelitian ya. Jadi ketika pengumpulan data ini melanjutkan yang tadi juga sempat kita singgung bahwa yang pertama ketika mengumpulkan data,
kita harus, memastikan bahwa subjek yang menjadi responden atau yang menjadi informan kita itu sudah bersedia, join, bersedia, terlibat, bersedia memberikan informasi untuk penelitian Anda, gitu. Syukur-syukur kalau ada surat kesediaan dari subjek, dari informan, dari narasumber bahwa dia bersedia, diambil datanya, bersedia diminta untuk sebentar ini malah ada yang oke, diminta untuk, eee, join ya, menyebutkan hasil penelitian. Jadi, ketika menjadi informan kita itu ada kesediaan gitu, kesediaan dari mereka. Kemudian aspek kerahasiaan. Jadi aspek kerahasiaan ini sama yang seperti saya, utarakan sebelumnya bahwa ketika responden ini tidak mau disebutkan identitasnya, maka kita juga harus menghormati hak mereka gitu sebagai responden. Jadi ada privasi yang misalnya ada dampak sosial yang mereka terima, mereka tidak mau dipublikasikan identitasnya, ya kita harus menghormati itu, gitu. Kemudian yang ketiga ya ini, sorry ini tipu, yang ketiga, teknik perolehan data yang benar. Jadi, agar tulisan ilmiah kita bersifat valid ya dan reliable yang diperoleh melalui proses penelitian mengenai baku ilmiah agar hasilnya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, maka sebentar, oke, saya lanjutkan. Jadi, data penelitian intinya harus melalui metode yang tepat. Ketika kita melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif atau metode kuantitatif, maka teknik perolehan datanya itu benar. Kalau kualitatif kan kita, eee, melakukan wawancara, interview, melakukan interview, deep interview, kemudian bisa dilakukan dengan membuat FGD, group focus discussion gitu ya. Atau kalau kita menggunakan metode kuantitatif, maka metodenya, prosedurnya dalam perolehan data yang benar itu bisa melalui dengan survei atau membagikan kuesioner. Jadi teknik perolehan data yang benar ini intinya harus sesuai dengan metode penelitian yang diambil, baik itu metode penelitian kuantitatif atau metode penelitian kualitatif. Next, kemudian etika selanjutnya adalah etika menganalisis data. Jadi, yang pertama, interpretasi data itu harus objektif, jangan sampai subjektif. Artinya di sini, eee, sebuah penelitian hasil karya ilmiah teman-teman benar-benar sesuai dengan hasil penelitian ketika diperoleh dengan metode kuantitatif atau kualitatif yang misalnya dengan survei, interview guide, eee, melakukan kuesioner, ya data mentah itu kemudian diolah dengan sebenar-sebenarnya. Jadi bukan berdasarkan asumsi atau subjektivitas si penulis. Jadi bisa dipertanggungjawabkan prosedurnya ya. Interpretasi data yang objektif itu ya didapat dengan metode yang benar. Ketika metode yang dipilih benar, tahapannya benar, maka data yang dihasilkan itu eh, bisa bersifat objektif ya. Jadi jangan sampai kita misalnya sudah melakukan wawancara, tapi data yang hasil dari wawancara itu tidak didapat gitu, kemudian teman-teman melakukan argumentasi sendiri gitu, membuat argumentasi sendiri, tidak seperti itu. Jadi data hasil penelitian, data hasil survei, data hasil kuesioner itu diolah. Jadi otomatis itu sudah data yang objektif. Kemudian yang kedua adalah verifikasi data. Jadi intinya ketika sudah melakukan penelitian itu harus dikonfirm lagi. Jadi ketika kita sudah melakukan hasil penelitian, kita konfirm lagi wawancara lagi ke responden, bisa wawancara lagi ya ke responden dengan menyantumkan atau
menyatakan hasil penelitian kita seperti apa, kemudian bagaimana responnya, atau kita mengaji lagi melalui data-data yang lain dari sumber referensi yang menguatkan gitu hasil penelitian kita, atau kita bisa juga wawancara ahli atau wawancara praktisi untuk menguatkan pernyataan hasil penelitian kita yang final gitu. Jadi harus ada verifikasi data. Gitu. Selanjutnya, nah, kita membahas mengenai jenis ya. Jadi kalau jenis pelanggaran etika ilmiah, itu ada 3. Yang pertama plagiasi, yang kedua fabrication, yang ketiga adalah falsification. Jadi kalau plagiasi atau plagiat gitu kita sebutnya sebagai orang yang mengutip tapi tidak menyantumkan sumbernya, itu secara pengertian atau definisi di sini adalah ketika kita menyalin sesuatu atau menampilkan grafik atau gagasan orang lain yang dinyatakan atau terkesan sebagai hasil dirinya. Artinya kita mengambil hasil penelitian, teks pernyataan dari orang lain berupa kalimat, kata, gambar, grafik ya, tanpa menyantumkan sumber atau citasi. Jadi teman-teman copy paste gitu, tanpa menyatakan sumbernya, maka itu disebut plagiasi. Jadi ini hati-hati karena ini pelanggaran etika ilmiah yang pertama. Jadi ketika teman-teman menyantumkan misalnya data mengenai kasus, pasien Covid gitu, maka teman-teman harus menyatakan sumbernya, data dari mana dulu gitu, mengenai, data mengenai pasien Covid itu sumbernya dari mana. Teman-teman tidak mungkin kan membuat data itu sendiri gitu, harus ada sumbernya gitu. Begitu juga, eee, pendapat-pendapat orang lain mengenai tentang humas, mengenai tentang komunikasi publik dan sebagainya, itu harus disebutkan misalnya apalagi mengenai definisi-definisi atau teori dan konsep ya, itu pasti ada sumber rujukan kita gitu dan itu benar-benar harus dicantumkan. Kemudian yang kedua, fabrication. Jadi, fabrication itu, artinya mengarang atau markup ya, jadi mengolah data eksperimen hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan penelitian. Jadi membuat data fiktif. Jadi seakan-akan melakukan penelitian, tapi dia tidak melakukan penelitian. Misalnya, jadi teman-teman melakukan penelitian kuantitatif, kemudian penelitian kuantitatifnya itu harus menyebarkan kuesioner gitu ya. Teman-teman sudah membuat kuesionernya, tapi kuesioner itu tidak kalian sebarkan. Nah, datanya itu teman-teman memasukkan data itu. Jadi mengarang nilainya. Jadi misalnya kalau di hasil kuesioner itu indikatornya setuju, tidak setuju, dan kurang setuju misalnya. Misalnya setujunya 70%, tidak setujunya 30%. Nah, itu teman-teman ngedit itu sendiri gitu, tanpa melakukan penelitian benar-benar, maka ini istilahnya adalah pelanggaran etika ilmiah fabrication. Jadi jangan sampai ya melakukan hal ini, teman-teman harus melakukan penelitian yang sesungguhnya. Kalau misalnya melakukan survei atau membuat kuesioner, maka ya kuesioner itu benar-benar di-share, kemudian dinilai hasilnya. Kemudian yang ketiga, pelanggaran etika ilmiah itu adalah falsification. Jadi mengubah atau mengaburkan data atau eksperimen atau mengaburkan sesuatu yang signifikan sehingga hasil penelitian tidak akurat, yang biasanya tujuannya itu agar sesuai dengan hasil penelitian yang diinginkan. Misalnya seperti eee, ini berbeda ya, pemalsuan data penelitian dengan pemalsuan hasil penelitian. Jadi kalau pemalsuan, data penelitian itu, misal apa, untuk tujuannya itu agar hasil penelitiannya itu sesuai yang diinginkan. Misalnya gini, eee, teman-teman meneliti tentang persepsi gitu, kemudian
pengennya itu hasilnya adalah 90% atau dominasi itu persepsi positif tanpa ada persepsi negatif. Padahal ketika di lapangan itu ada persepsi negatif dan itu teman-teman tidak tampilkan, tidak, apa, tidak menjadi temuan gitu ya, teman-teman, sembunyikan data itu misalnya, agar tujuan hasil yang Anda inginkan itu sesuai gitu, tidak boleh seperti itu. Jadi harus benar-benar sesuai data hasil penelitian yang asli gitu. Jadi data penelitiannya apa, maka ya harus sesuai gitu dengan, eee, hasil penelitian yang diutarakan gitu. Kalau ini hasil penelitian itu, eee, jadi mengubah data tanpa melakukan proses penelitian yang sesungguhnya, gitu ya. Sedangkan falsification itu lebih ke bagaimana, eee, agar data data itu sesuai dengan hasil penelitian yang diinginkan, gitu. Jadi hasilnya tidak akurat, tidak signifikan, gitu. Nah, cukup jelas ya perbedaannya. Jadi fabrication itu membuat data fiktif, sedangkan falsification itu mengaburkan data yang ada, agar hasilnya itu sesuai dengan yang kalian inginkan, gitu. Semoga bisa dipahami perbedaan antara fabrication dan falsification. Kemudian ya, ini kita bahas lagi ya plagiarisme karena ini memang, apa ya, pelanggaran terbanyak gitu, didominasi oleh plagiarisme. Jadi jangan sampai, kadang sudah menyantumkan kutipan gitu di bab 2 tapi ada aja yang terlewat misalnya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman copy paste dari sumber, jangan sampai terlewat satu pun gitu, satu paragraf pun jangan sampai terlewat sumbernya. Jadi plagiarisme itu, secara definisi adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh, eee, data ya, untuk karya ilmiah gitu, baik itu mengutip sebagian atau seluruh dari karya orang lain dan diakui dengan sebagai tulisannya, karena kenapa kok diakui sebagai tulisannya? Karena tidak menyantumkan sumber atau sitasinya gitu. Ini, definisi di Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Kemudian kalau definisi lain ya pengambilan karangan atau pendapat orang lain yang dijadikan seolah-olah karangan pendapat dan, pendapat sendiri semisalnya diterbitkan, eee, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri, ciplakan. Ini definisi secara KBBI ya. Jadi sama seperti yang saya ceritakan tadi, misalnya dari bab 1 gitu ya, copy paste tok dari paragraf akhir sampai paragraf awal sampai paragraf akhir gitu ya, cuman diganti objeknya, objek penelitiannya, film yang dikaji itu sudah dikategorikan sebagai plagiasi secara keseluruhan ya. Tapi misalnya per paragraf, misalnya antar paragraf, kemudian dalam satu paragraf tidak disumberkan, sumbernya dan teman-teman copy paste itu juga disebut plagiarisme juga, gitu. Jadi intinya semua kalimat, semua paragraf dalam karya ilmiah itu ketika, itu bukan kalimat teman-teman, bukan, hasil pendapat teman-teman harus ketika copy paste gitu ya, intinya harus disertakan sitasi atau kutipan sumber tersebut dari mana. Nah, menurut Sutopo di, bukunya di tahun 2014, kenapa sih orang-orang melakukan plagiarisme? Yang pertama, nggak tahu. Jadi nggak tahu bahwa plagiarisme itu adalah salah satu kejahatan akademik, ya. Jadi jangan sampai, tidak tahu bahwa ya itu suatu pelanggaran atas hak cipta, atas karya orang lain. Dan itu, eee, ya cukup berat pelanggarannya, sanksinya, gitu. Tidak tahu bagaimana. Jadi tidak tahu bahwa plagiarisme, adalah tindakan ilegal, tapi tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Ya intinya kalau teman-teman ngambil sumber, eee, kemudian
ditulis, menyertakan sumber itu sah-sah saja. Jadi tidak mungkin teman-teman tidak menyantumkan sumber referensi gitu ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai teori dan konsep, harus ada sumbernya, harus ada rujukannya gitu. Tapi ya intinya itu harus tetap menyantumkan sitasi. Kemudian don't care, tidak tahu bahwa plagiarisme itu tindakan ilegal tapi tidak peduli. Intinya biar tugasnya cepat gitu. Copy paste dari judul yang skripsinya hampir sama, tinggal diganti objeknya. Ya, jangan sampai seperti ini gitu karena ini basic ya, basic dasar mengenai teknik mata kuliah penulisan ilmiah yang penting kejujuran dan integritas penulis mahasiswa itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai sekolah tinggi-tinggi menjadi mahasiswa tetapi tidak mempunyai etika yang baik. Sedangkan kejujuran itu adalah nomor satu ya, etika yang nomor satu yang harus kita pegang. Kemudian yang keempat, manajemen waktu yang buruk. Jadi karena kepepet, ngerjain tugasnya Bandung Bondowoso gitu ya. Jadi semalam suntuk gitu, tidak punya waktu untuk menyimpulkan sendiri menggunakan bahasa sendiri, akhirnya copy paste ya. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Meskipun ini tugas penelitian ilmiah misalnya, membuat makalah sederhana, jangan sampai teman-teman melakukan copy paste tanpa menyertakan sumbernya gitu. Ketika harus membuat makalah atau membuat analisis, ya analisis yang dibuat dengan kalimat sendiri, dengan pemikiran sendiri gitu. Jangan mengambil dari pemikiran orang lain. Nah, bagaimana sih caranya menghindari plagiarisme? Yang pertama, diingat-ingat selalu menyantumkan sumber data penulisan apabila mengutip menggunakan ide, pendapat, teori orang lain, baik teks, gambar, statistik, grafik, informasi yang bukan merupakan common knowledge ya. Keterangan sumber meliputi nama, tahun publikasi, judul, dan lain-lain selainnya dalam daftar pustaka dan sitasi. Ini sudah saya sampaikan di teknik sitasi, di teknik penulisan ilmiah, bahwa kutipan cara mengutip itu menyertakan nama belakang gitu ya, tahun publikasi dan halaman kalau di dalam kutipan perut ya. Kalau di daftar pustaka ya harus lengkap. Nama, tahun, judul, penerbit. Tuh. Kemudian menyertakan tanda kutip dalam tulisan atau perkataan orang lain yang itu berupa kalimat langsung dengan tetap menyebutkan sumber. Hal itu mempertegas bahwa bukan pendapat orisinal penulis. Jadi ketika teman-teman menyantumkan, sorry ya ini ada beberapa typo dan beberapa kata yang diulang. Jadi ketika teman-teman menyantumkan pernyataan ahli, pernyataan orang lain, ya bisa dibuat teknik penulisannya itu disertai tanda kutip yang menegaskan itu tuh pendapat orang lain. Misalnya, Sutopo menyatakan bahwa ya dalam kutip pernyataannya apa. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan parafrase. Parafrase. Jadi parafrase itu artinya kita membuat kalimat sendiri gitu ya, dari mengolah data kalimat sendiri dari pernyataan atau ide lain gitu dari pendapat ahli. Jadi kita merubah sedikit kalimatnya gitu, tetapi tidak merubah maknanya gitu. Nah itu juga harus dicantumkan sumbernya. Kemudian yang keempat, menyampaikan pendapat orisinal secara pribadi, hal tersebut paling kuat dari sebuah karya penulisan. Jadi untuk menghindari plagiarisme ini yang nomor 4 nih penting banget ya. Jadi pendapat sendiri dalam sebuah karya ilmiah itu mempunyai persentase yang cukup besar. Kalau kalian di latar belakang banyak mengungkapkan data gitu ya. Nah, data itu harus diperkuat dengan
argumentasi teman-teman, harus argumentasi penulis gitu dalam mengamati, menyoroti data-data fenomena tersebut. Jadi nggak cuma data-data yang bisa disampaikan atau kutipan-kutipan, tapi dari data dan kutipan itu teman-teman menyimpulkan apa? Apa analisis dari data atau fenomena yang ada ya, yang ditulis dengan kalimat sendiri. Nah, yang terakhir adalah cek recek dengan melalui situs plagiarisme. Jadi situs di plagiarisme, aplikasi untuk ngecek plagiarisme itu banyak ya. Contohnya ini, yang pertama itu Turnitin, gitu. Ya, Turnitin ini memang berbayar gitu. Jadi kalau beberapa dosen ada beberapa yang sudah mempunyai dan beli aplikasi Turnitin, ada juga yang difasilitasi oleh perpustakaan universitas untuk ngecek tugas mahasiswa ini berapa persen sih plagiarismenya gitu, tingkat eee, plagiarismenya dalam sebuah karya tersebut gitu. Nah, ini caranya kita cek ya dalam aplikasi Turnitin dan eee, intinya persentase di sini itu harus kurang dari 30%. Gitu, tingkat, similaritas atau kesamaan dengan karya yang lain. Jadi kalau karya yang ada di Google itu kan, sudah ada database-nya ya, kita tinggal cari, di aplikasi Turnitin mana sih karya ilmiah yang hampir sama dan hampir serupa. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan pelanggaran yang tadi ya. Jadi mengenai plagiarisme yang harus disertakan sumbernya, kemudian data pribadi atau data hasil pendapat sendiri itu harus presentasinya harus lebih banyak daripada data yang tidak diambil dari kutipan atau sumber-sumber tersebut gitu. Nah ini aplikasi-aplikasi lain yang gratis gitu yang bisa teman-teman akses, mahasiswa akses juga, bisa cek di Google gitu ya, aplikasi mengenai plagiarisme. Jadi teman-teman, self checking gitu. Sebelum teman-teman mengumpulkan tugas, dicek dulu apakah, eee, tingkat copy paste-nya itu cukup tinggi. Maka, ini harus diperhatikan ya, apalagi kalau, eee, tugas-tugasnya berupa makalah, apalagi skripsi gitu ya, yang, dosen penguji atau dosen yang menilai itu Eee, bisa ngecek gitu ya, tingkat plagiarismenya seperti apa. Kalau ketahuan plagiarisme, kalau ketahuan copy paste full hampir 90% ya otomatis sanksi dan nilainya juga jelek gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan etika, penulisan dengan baik bahwa, kejujuran yang nomor pertama ketika, eee, menjadi akademisi dan menulis sesuatu karya ilmiah. Itu sekian, terima kasih materi hari ini yang mengenai etika penulisan ilmiah. Oke.